Hari ini kita lagi jalan-jalan di area Jakarta Selatan nih. Mau lihat rumah dengan konsep double deck yang keren banget ya. Jadi dia bisa punya hidden gem dalam rumahnya sendiri. Hai guys, welcome back to Linear Indonesia edisi nge-review bersama aku Vina. Hari ini kita lagi jalan-jalan di area Jakarta Selatan nih. Mau lihat rumah dengan konsep double deck yang keren banget ya. Oke, let's go! Oke, sekarang kita sedang berada di Cafe Emerald Residence ya. Jadi ini tuh yang tadi aku bilang rumah dengan konsep double deck tadi ya. Jadi double deck itu kalau kita lihat sekilas dari si fasadnya, itu sebenarnya ada lantai itu teman-teman, lantai 2. Nah, dia ini rumahnya itu multi story ya, jadi in total ada sekitar 3 lantai, tapi nggak se-daunting itu, nggak setinggi itu kok. Jadi sebenarnya ini masih nyaman banget untuk user naik turun ya. Nah, kita sekarang berada di area carportnya. Ini cukup untuk kita 5 meter ya, jadi cukup banget kalau misalnya mau ada 2 mobil atau lebih dari 1 kendaraan. Kalau penggunaan warna materialnya sendiri di sini, dia HT yang motif stone ya, dengan ini kalau kita lihat ini beberapa titik-titik motif kecil-kecil batu gitu seperti itu. Nah, di sini juga di area bawahnya kalau kita lihat dari luar, dia ini benar-benar area hanya untuk servis saja guys. Jadi dia ini menutup area servisnya, tapi memang tidak di blocking tertutup semua ya, tapi dia menutup area servis ini dengan pintu baja dan perforated, besi-besi perforated. Jadi kalau kalian sebelumnya udah pernah lihat rumah yang kita review ya, itu banyak banget yang menggunakan si perforated steel ini. Jadi dia itu masih bisa memasukkan sirkulasi udara ke dalam ruangan, tapi tidak menutup completely. Jadi nggak terlalu gelap kalau kita lihat di sana ya. Nah, kita nanti juga akan lihat ke dalam servis seperti apa sih, tapi kita lihat dulu atasnya ya. Nah, ini juga di sebelah kanan aku ada sedikit taman kecil, dan aku rasa itu ada sumur resapan air ya. Nah, jadi walaupun dia full seperti ini carport, tapi masih ada sedikit penghijauan kecil gitu ya. Nah, untuk area livingnya sendiri, itu pasti di lantai atas. Jadi kita lihat nih, let's go! Oke, jadi sebelum kita masuk ke rumahnya, kita lagi berada di area foyer ya, atau ruang transisi aku biasa bilang antara outside dengan living space-nya. Nah, tangganya sendiri dia ini menggunakan baja, jadi cukup safe. Dan ini yang profilnya lingkar gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada lampu ya, kita masuk. Jadi ketika malam dia itu tangganya tidak akan gelap, jadi aman sekali gitu. Yuk. Hai guys, sekarang kita sudah berada di area living rumahnya ya. Nah, sebelum aku delve into deep apa aja sih ruangan di sini, aku mau fokus kita ke sebelah sini dulu, area sebelah kanan aku. Nah, ini yang tadi double deck itu adalah seperti ini. Nah, ini area deck tadi luar yang untuk outdoornya ya. Jadi dia itu bisa untuk area apapun yang sebenarnya user butuhkan ya. Ini bisa jadi area nongkrong, bisa jadi area untuk hangout dan segala macam. Jadi ini memang konsepnya cukup unik ya, karena aku belum pernah lihat selama ini nge-review ada rumah-rumah yang malah dia si backyard outdoor tuh ditaruh lantai 2, lantai 1 pengen bilangnya ya. Nah, ini kalau misalnya dibuka full, semua dibuka, dia itu mengintegrasi outdoor area dengan si living indoornya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kayak gathering yang banyak gitu ya, ini benar-benar bisa dibuka. Terus sebelah sini adalah area outdoor, mungkin untuk masak, barbecue atau semacamnya. Yang dalamnya tuh untuk area lebih intimate, private gitu ya. Jadi ini benar-benar menyatukan secara seamless outdoor dan indoor. Sebelum aku masuk dalam, aku mau kita lihat fokusnya ke belakang aku ya. Nah, itu sedang dibangun area komunal, tapi memang komunalnya tuh di lantai upper ground floor ya, kalau aku bilang upper ground floor atau lantai 1. Jadi nanti deck-deck ini akan terhubung dengan dan terintegrasi satu sama lain. Jadi itu akan menjadi area space komunal yang sangat besar ya. Gitu. Nah, ini yang makanya dibilang seluruh konsep hunian ini adalah si double deck tadi gitu. Jadi ini adalah meng-ensure kalau banyak space komunal nggak cuma di lantai bawah tapi di lantai atas juga.
Itu jadi itu di bawah itu mungkin lebih sirkulasi untuk mobil dan kendaraan, di atas itu untuk user gitu. Jadi saling berinteraksi. Oke, sekarang setelah kita lihat area deck luarnya, kita ada di area living room-nya ya. Nah, konsep interior sendiri ini benar-benar private and luxurious living ya kalau aku bisa lihat. Dari penggunaan material-material kayu yang lebih dark, terus pemilihan furniture, pemilihan granitnya juga bahkan itu warna-warna marmer ya gitu. Jadi ini memang ensure a very comfortable, luxurious living space. Nah, di kanan aku ini kalau misalnya teman-teman naruh TV gede di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini juga back panelnya itu dia sebenarnya bukan batu granit beneran. Aku rasa ini HPL. Jadi dia ada HPL memang yang bagus ya, yang dia itu aku bisa lihat ini bukan not really glossy finish, kayak lebih matte gitu. Terus jadi kalau kita lihat sekilas sih kayak batu padahal bukan gitu. Jadi ini jadi alternatif lebih on budget dibanding kita pakai granit asli ya. Nah, ini konsep perpaduan warnanya aku mau highlight juga. Karena penggunaan darker tone of wood itu biasanya untuk rumah-rumah yang lebih eksklusif, yang lebih luxe gitu ya, dibanding yang warna-warna lebih terang atau Japandi gitu. Jadi biasanya memang warna-warna abu-abu marmer ini akan cocok sekali dipadankan dengan warna si kayu yang lebih gelap gitu. Dan ini aku juga sedikit tips ya untuk teman-teman yang mungkin lagi ngedesain rumah. Kalau bisa ketika teman-teman milih HPL kayunya ya, cari tekstur yang tidak terlalu besar. Kadang-kadang ada guratan kayu yang gede-gede banget, jadi terlihat tidak alami. Nah, ini aku rasa dia pemilihan elemen HPL itu sangat bagus ya, sangat natural. Jadi terlihat seperti guratan-guratan kayu asli, padahal ini sebenarnya HPL. Gitu. Nah, ini kita lihat juga living room-nya cukup besar ya, bisa pakai L-seater. Nah, kita sekarang berada di dining ya. Jadi kalau teman-teman mungkin udah notice, ini mengikuti tren yang open plan ya, jadi benar-benar terintegrasi antara living, dining, dan kitchen gitu. Nah, kitchen si dining ini sudah cukup besar ya, kita bisa naruh 6 table di sini, dan aku dari tadi ngeliatin ini tuh juga taman ya, bisa jadi misalnya ini alternatif juga kalau misalnya kalian suka rumahnya ada ijo-ijo gitu ya, ini bisa kita taruh vertical garden di belakangnya. Nah, ini kalau vertical garden juga pemilihan tumbuhannya cukup sangat-sangat important ya guys. Jadi kalian harus tahu di belakang ini apakah akan terkena matahari secara langsung atau tidak. Kalau misalnya tidak terlalu sering, berarti tolong dipilih tanaman-tanamannya yang bisa tumbuh agak yang mataharinya tidak terlalu terkena ya, jadi agak remang-remang gitu. Jadi please consult to your gardener kalau memang mau punya vertical garden yang hidup. Atau ada opsi juga kalau mau pakai vertical garden yang sintetis ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat sinar matahari cukup sih masuk dari belakang gitu ya. Jadi aku rasa di sini juga kalau kita lihat dia itu ada ditutup sama kaca. Aku rasa di bawah ini adalah laundry gitu. Jadi laundrynya area tertutup, tidak akan basah. Nah, kita move ke kitchennya. Nah, ini kitchennya backsplash ini seperti dia menggunakan kaca ya, atau ada alternatif pakai HPL yang mirror. Jadi bukan kaca beran, cuman ini lebih gampang untuk dibersihkan kalau opsi seperti ini. Nah, ini juga aku mau highlight, dia tuh benar-benar si kabinetnya full sampai atas, jadi ensure maximize space untuk storage gitu. Nah, ini aku mau kasih lihat juga detail yang lucu banget dari si kacanya. Di sini dia pakai yang wrap gitu ya, jadi ada tekstur menggunakan jadi nggak flat gitu ya. Untuk desainnya sih cukup elegan, dia sama perpaduannya kurang lebih sama-sama timnya ya, tone darker wood yang tone kayu yang lebih dark, terus ini granit abu-abu gitu, jadi bagus sekali sih, cantik. Nah, sebelum kita lanjut ke living room ya, aku mau highlight satu lagi mengenai ceiling. Nah, ini kalau kita lihat ceilingnya tuh dia ada indirect lighting. Biasanya kadang kita pakai drop ceiling atau up ceiling ya, designer ya, terus masukkan LED. Nah, kalau ini dia ada strip, terus itu ada indirect lighting gitu. Jadi ini lebih modern sih dibanding yang kasih biasa. Nah, di kiri aku, ini ada powder room ya kita bilangnya, karena memang hanya isinya toilet dan si sink gitu. Nah, kita lihat di sini juga powder roomnya sebenarnya bagus banget ya. Dia benar-benar didesain karena mungkin kamu juga. Nah, ini tuh menggunakan WPC, wood panel composite. Jadi dia nggak beneran kayu, dia cuma sintetis gitu ya. Nah, ini di bawahnya juga ada detail indirect lighting yang sangat bagus. Jadi
si powder roomnya jadi ruang yang cantik gitu, nggak cuma untuk service area aja. Nah, satu lagi sebelum kita ke lantai atas, aku mau highlight ini ada sebenarnya panel kayu ya, tapi dia itu bukan sekedar panel kayu, tapi dia ini adalah pintu menuju ruang servis di bawah tadi teman-teman. Gitu. Jadi kalau habis let's say nyuci baju, laundry atau kegiatan lainnya, dia mau akses ke lantai atas itu bisa melalui pintunya. Nah, berarti sekarang kita ada di area bawah. Nah, di area bawah ini tuh sebenarnya bukan cuma area servis untuk ART atau laundry saja ya, tapi ini ada kamar mandi juga. Nah, kamar mandinya kurang lebih semacam powder room. Oh enggak, ada shower ya ternyata guys. Open kecil ya, tapi di sini cukup ada shower, terus WC dan si wastafel ya. Nah, ini kalau kita lihat dia konsepnya agak beda. Jadi mungkin desainnya lebih santai ya. Jadi dia terrazzo, terus ini ada subway tiles yang bevel. Tuh. Jadi lebih nggak seleks di atas gitu ya. Nah, di kanan aku ini ada ruang multipurpose ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini memang didesain untuk kerja gitu ya. Tapi sebenarnya tergantung teman-teman kebutuhannya untuk ruangan apa. Jadi ada satu spare room gitu ya. Ini adalah ruang servisnya gitu. Jadi di sebelah sini gudang seperti biasa. Terus ini adalah tempat laundrynya, kamar ART, kamar mandi ART, dan ini adalah gardennya ya. Jadi di bawah tetap ada tamannya juga. Nah ini mungkin kalau butuh untuk ngejemur tuh sebenarnya di sini. Karena di atas aku skylight dan void full sampai ke atas. Jadi voidnya continuous ya. Jadi dia memberikan ruangan untuk menjemur tapi aman dari basah gitu. Jadi kenapa repot-repot kalau hujan, apalagi musim hujan gini ya, kita ngambil jemuran dari luar, enggak. Jadi ini aman banget. Oke, sekarang kita mau lihat lantai 2-nya ya, yang dimana dia adalah area private yang ada 2 bedroom, master bedroom, sama nanti kita lihat ruangan yang unik banget namanya attic room ya. Oke, tuh. Nah, sebelum aku lanjut naik ke atas, aku mau point out desain alternatif selain menaruh skylight di atas tangga kalian ya. Jadi kalau nanti kita lihat ke tanah, dia itu di jendela. Nah, jendela itu ditempatkan tadi yang di area yang ada continuous void. Jadi walaupun dia bukan di atas atap ya, bukan skylight seperti kita suka lihat ya, cuman kita lihat bisa di sini pencahayaannya itu cukup masuk sekali gitu. Jadi bisa jadi alternatif kalau kalian nggak mau pakai skylight, asal cahaya dari atas tetap masuk ya. Oke, sekarang kita mau lihat dulu kamar anaknya yang satunya ya. Yuk. Nah, ini dia kamarnya cukup luas ya kalau aku lihat. Dia cukup untuk single bed, terus kalau kita lihat dia tuh dipannya dinaikkan agar ada space untuk si kabinetnya ya. Gitu. Jadi ini untuk naruh misalnya bedding anaknya atau segala macam storage yang diperlukan ya. Nah, ini theme-nya lucu sih kalau kita lihat. Ini pink, mungkin memang peruntukannya anak perempuan ya. Nah, ini ada plafonnya agak sedikit diturunin, jadi nanti di situ ada indirect lighting ya. Nah, ini juga si wardrobe-nya full sampai ceiling, jadi memaksimalkan si space untuk penyimpanannya ya. Nah, ini juga jadi opsi desain yang bagus banget nih. Jadi dindingnya tidak dicat polos, tapi dia ada stiker. Kalau aku pegang nih bahannya stiker ya, jadi ini stiker dengan bentuk-bentuk permainan seperti ini. Nah, ini unik sekali memang. Jadi opsi desain kalau memang mau mendesain kamar anak perempuan ataupun laki-laki. Nah, bukannya sendiri cukup satu, tapi kalau kita lihat ya dia cukup banget untuk si pengalaman alami dan pencahayaan alami. Jadi nggak terlalu besar-besar banget. Nah, ini kamar anak laki-lakinya ya. Jadi di sini kita lihat dia dominan warna biru, hanya permainan konsep warna aja. Terus si anak ini ada jendela cukup besar dan ini tuh sebenarnya bisa jadi balkon juga. Nah, ini dia ada balkon. Kalau kita lihat memang kenapa yang kamar sebelah ini dapat balkon, karena dia ini ada akses untuk si servis toren dan AC di atas ya gitu. Jadi memang kalau mau servis harus lewat sini dulu. Nah, untuk si lantainya sendiri dia ini menggunakan keramik motif kayu ya, udah sering aku bahas. Jadi memang lately jadi memang lately trennya adalah daripada menggunakan parket atau vinil ya, lebih prefer untuk menggunakan si keramik motif kayu ini karena dia juga lebih secara pemasangan lebih cepat, terus maintenance juga lebih mudah ya. Nah,
Ini ada kamar mandi sharingan untuk 2 anaknya ya. Dia ini konsepnya cukup sederhana. Jadi kalau aku pegang, dia itu sebenarnya si teksturnya granit HT-nya ini tuh lebih kasar ya. Jadi seperti ini adalah anti slip. Jadi di kamar mandi kalau bisa jangan pakai yang glossy atau glazed ya. Lebih prefer untuk yang teksturnya agak kasar, jadi menghindari aksiden di kamar mandi. Nah, dia juga ini wastafelnya cantik sekali. Selain ada tempat wastafel yang di atas ini, tapi di sini juga ada untuk si storage itu. Jadi misalnya naruh sabun ataupun perlengkapan lainnya bisa di bawah sini. Dan dia juga si kacanya ada indirect lighting, jadi kalau si anak ceweknya mau dandan mau ngaca gitu, dia cantik banget. Sekarang kita mau lihat ruangan yang menurut aku unik banget ya. Ini adalah master bedroomnya. Gitu. Nah, kalau kita kanan aku, dia ada sharing wardrobe ya. Jadi untuk si Mrs. sama Misternya ini cukup banget untuk naruh baju berdua gitu ya. Terus kalau kita lihat dia memang prefer untuk menggunakan pintu kaca dengan rip glass. Jadi walaupun transparent tapi tidak terlalu kelihatan gitu ya dalamnya seperti apa. Nah, untuk di kanan aku sendiri dia udah ada master bathroomnya. Kurang lebih konsepnya sama dengan kamar anak yang tadi, namun dia dapat additional jendela ya. Ya ini semacam frosted glass, jadi nggak akan kelihatan dari luar ataupun nggak transparan lah, jadi aman banget, gak ada yang ngintip. Dan ini tuh bagus banget kalau misalnya let's say kamar mandi nggak digunakan tapi mau masuk ke udara alami, jendela bisa dibuka gitu ya. Jadi sama sekali tidak lembab, sangat penting biar nggak ada bakteri guys. Nah, ini area showernya cukup besar ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berinovasi, mau pakai rain shower gitu atau shower yang bisa connected to Bluetooth sama speaker kan sekarang udah kayak gitu ya, itu bisa banget gitu. Jadi di sini juga untuk tempat samponya ini sepertinya memang recurring theme ya, aku lihat dari dua tadi, dia itu ada penebalan. Jadi bukan bobo pinding tapi penebalan sekitar 7 cm gitu ya. Jadi cukup untuk menaruh si sampo, sabun dan lain-lain. Kadang ada beberapa desainer yang juga dikasih direct lighting gitu, jadi lebih cepat. Sekarang kita mau lihat area balkonnya ya. Nah, ini si master bedroomnya of course dapat area balkon private ya, di mana si ownernya bisa ngopi cantik, bisa ngeteh pagi-pagi sebelum harus ngantor 9 to 5 ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi dari bawah paketnya belum sempat aku bahas, sorry, skip. Jadi dia ini ada permainan paket ya, ini menggunakan baju gitu. Jadi dia ini bukan hanya untuk sekedar permainan material saja, tapi juga untuk privacy owner-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ngopi tanpa kelihatan tetangga gitu ya, bisa dibalik sini. Nah, untuk si area balkonnya sendiri sudah ada water ring, dan ini sama, dia menggunakan si keramik motif kayu gitu ya. Jadi lebih maintenance-nya lebih gampang nggak kena hujan. Ini sebenarnya sih aku yakin nggak cuma kena tampias sedikit ya, karena kita lihat kanopinya cukup panjang, jadi nggak terlalu banyak tampias. Begini guys. Oke. Next, ini kita lihat di sini ada, memang dia mungkin lebih ke double bed sama queen bed yang nggak terlalu king size banget, tapi menurut aku cukup lah ya. Nah, di sini juga sudah ada bukaan. Jadi bukaan di kamar ini lumayan banyak ya, ada 2 tadi yang kita lihat. Nah, ini ada ruangan yang menurut aku unik banget. Tadi aku bilang attic room. Masalahnya seperti apa? Sorry, ini memang agak sempit ya. Kalau aku lihat di sini mungkin hanya sekitar 70-80 cm, jadi tidak terlalu besar. Jadi fungsi attic room itu kalau kalian lihat ke kanan kameranya, dia itu untuk ruangan sebenarnya sih multi-purpose ya. Bisa untuk office, bisa untuk library buat teman-teman yang suka baca, atau untuk game room, atau kayak man cave buat para bujangan-bujangan gitu ya. Nah, jadi di kamar master ini terdapat 2 fungsi ruang yang berbeda. Jadi seperti aku mention tadi, ini memang settingannya nih ruang kerja ya. Jadi sebenarnya tergantung fungsi masing-masing mau jadi apa. Bisa jadi playroom, bisa jadi man cave, bisa jadi library juga. Atau jadi benar-benar meng-highlight yang tadi aku bilang, 2 ruangan dengan fungsi yang berbeda ya. Yang satu di bawah untuk istirahat, yang satu di sini untuk let's say lebih leisure space gitu untuk si homeowner. Jadi dia bisa punya hidden gem dalam rumahnya sendiri. Nah, kalau kita lihat dia plafonnya cukup tinggi karena dia dapat yang segitiga.
atap di atas tadi itu ya. Nah, memang di ruangan ini harus tetap pakai AC guys, karena nggak mungkin bergantung dari AC di bawah aja. Pasti di atasnya agak panas gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau aku imagine, ini bisa banget jadi ruang kumpul, ruang santai, ruang bahkan kayak mini movie theater itu bisa banget ya. Tergantung sesuaikan aja kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di plafonnya sendiri, persis sama indirect lightingnya seperti yang tadi kita lihat di bawah ya. Jadi dia strip, habis itu dimasukkan LED-nya gitu. Nah, menurut aku ini adalah konsep yang sangat unik dan bagus sekali ya. Jadi misalnya nih, si user itu sudah berpasangan gitu ya, terus kayak pengen quality time, yang satu bisa di bawah, yang satu bisa di atas gitu. Jadi tetap ada ruangan masing-masing yang tetap private gitu ya. Nah, ini untuk area balkonnya yang connected to si service. Jadi sana tuh ada area service si torennya gitu ya, terus sana mungkin ada juga AC outdoornya gitu. Jadi kalau servis pun misalnya dia nggak bisa naik dari kamar anak, dari yang tadi ya, bisa juga lewat sini gitu. Jadi memang dipikirkan sekali bagaimana area servisnya. Oke guys, seperti yang kalian lihat, aku udah santai nih sekarang ya, mau menikmati leisure room ini. Untuk episode Linar Indonesia edisi review sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, and follow to our channel. Bye-bye, see you next time!